Sebentar sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, izinkan kami terlebih dahulu membacakan pembacaan suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini. Suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Minggu 20 Oktober 2024. Rombongan yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun, menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rombongan kedua yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11, 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Waktu kita singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang besok, dan hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mempersiapkan diri. Jalani hidup ini dengan militan, berbuat baik, tidak mendukakan hati orang lain atau siapapun. Juga giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu berdoa dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, Tuhan Yesus pasti tepati janjinya. Lukas 12 ayat 39 sampai dengan 40, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kalau manusia berjanji, bisa saja dipungkiri. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan digenapi. Sebab jika Tuhan ingkar janji, maka Dia bukanlah Tuhan. Penundaan kedatangan Tuhan Yesus hanyalah bentuk kesabaran Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang tidak bisa diduga. 2 Petrus 3 ayat 10, 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, bukan soal tidak tahu atau tiba-tiba saja, tetapi juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap tak terbekas. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga dengan persoalan dan masalah hidup kita, pasti ada akhirnya. Berpeganglah kepada Yesus Kristus, sebab dunia mengecewakan dan menyakitkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang selalu setia. Yang keempat, punya iman yang terus bertumbuh teguh. Lukas 18 ayat 8, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Di akhir zaman, orang-orang akan memberontak terhadap orang tua, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, tidak peduli agama, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Timotius bertumbuh imannya karena didikan neneknya dan ibunya yang mengajarkan kebenaran sejak kecil. Ia sudah mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Jadi penting sekali kita harus selalu mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sejak kecil agar kita punya iman yang bertumbuh teguh. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Engkau hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar firman-Mu, belajar mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara.